Selamat siang, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Putriyani Angela Panjaitan, NIM 4172220011. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan materi tentang etnobotani alat musik etnis Batak di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Alfredo MT Pandiangan, yang kedua Cindy Amelia Ketaren, yang ketiga Feby Anjaini Purba, yang keempat Gracia Anjaini Tambunan, yang kelima Revina Ginting dan Ruth Muni. Baiklah, berikut adalah penjelasan saya tentang materi kami tentang alat musik etnobotani di Indonesia. Yang pertama itu adalah garantung. Garantung adalah alat musik peninggalan leluhur Batak Toba yang masih digunakan dalam acara adat Batak Toba. Garantung ini sendiri terbuat dari kayu sitarak atau Macaranga tanarius sebagai bahan dasar, kayu papan, kayu balok, tali tambang sepanjang 2 mm. Dibuat secara tradisional dibantu dengan peralatan tukang pada umumnya seperti parang, gergaji, mesin ketam, mesin bor, palu dan paku, rol besi dan pensil. Fungsi dari alat musik ini adalah sebagai asambel uning-uningan Batak Toba, adalah sebagai pembawa melodi. Alat musik ini biasanya dipakai saat upacara adat yang berkomunikasi dengan muda-mudi ataupun dengan Yang Maha Pencipta. Klasifikasi tumbuhan ini sendiri adalah kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Euphorbiales, genus Macaranga dan spesies Macaranga tanaris. Alat musik berikutnya adalah hasapi. Hasapi adalah alat musik dawai atau senar. Dalam bahasa Indonesia sering disebut kecapi Batak. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang orang Batak mungkin tidak asing lagi melihat hasapi atau mendengar kata hasapi. Hasapi sendiri terbuat dari kayu juhar atau sena siame, dalam bahasa Batak jihor, yang tumbuh di sekitar Danau Toba. Johar atau juar adalah nama jenis pohon penghasil kayu keras yang termasuk suku Fabaceae atau polong-polongan. Kayu johar atau jihor ini dipilih karena memiliki keawetan yang tinggi. Selain itu, kayu ini dapat dibuat sesuai dengan bentuk hasapi yang lumayan rumit dan sulit dibuat. Makna filosofi dari alat musik hasapi sendiri adalah untuk penyambutan raja baru di suku Batak Toba. Pajong Johan Raja artinya mendirikan raja, adalah salah satu upacara adat suku Batak Toba pada zaman dahulu. Jadi nama upacara adatnya itu sendiri adalah Pajong Johan Raja. Salah satu Pajong Johan Raja ini adalah hasapi adalah alat musik yang digunakan saat penyambutan Raja Sisingamangaraja. Hasapi ini akan dimainkan dengan nama gondang hasapi yang dipadukan dengan alat musik tradisional Batak Toba lainnya seperti sarune, tagadin, dan lain-lain. Alat musik ketiga adalah gondang Batak. Ya, mungkin teman-teman tidak asing lagi mendengar kata gondang karena di setiap acara dalam Batak pasti sudah menggunakan gondang. Gondang Batak merupakan musik tradisional etnik Batak Toba yang memiliki sejarah yang sangat lama yang diwariskan oleh leluhur Batak Toba. Digunakan sebagai sarana upacara adat istiadat orang Batak Toba seperti kematian,
perkawinan, dan upacara pesta tugu, tradisi suku Batak Toba. Gondang ini memiliki fungsi yang sakral, yaitu sebagai penyampaian doa-doa serta harapan manusia ke dunia atas atau kepada Tuhan sendiri. Fungsi musik ini masih ditemui dalam upacara ritual agama Parmalim. Gondang Batak ini terbuat dari kayu jati dan kayu nangka atau Artocarpus heterophyllus karena memiliki tingkat kerapatan yang tinggi sehingga tahan lama. Alat musik berikutnya adalah saruna bolon Batak Toba. Kita masih ke Batak Toba, alat musik khas Batak Toba yang sarune bolon Batak Toba ini digunakan bersama-sama dengan instrumen lainnya pada ansambel gondang bolon dan gondang hasapi. Alat musik ini digunakan dalam acara-acara khusus seperti acara adat, pernikahan, kemalangan, kematian, dan lain-lain. Alat musik ini terbuat dari kayu jenis apa saja yang kuat, tapi masyarakat lokal biasanya menggunakan jati atau Tectona grandis. Alat musik ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal ujung sebagai resonantor, batangnya yang sekaligus juga sebagai tempat lobang nada, pangkal ujung penghasil bunyi dari lidah yang terbuat dari daun kelapa hijau yang dilipat sedemikian rupa, yang diletakkan dalam sebuah pipa kecil dari bambu atau logam dan ditempelkan ke bagian badan sarune tersebut. Itu adalah penjelasan dari sarune bolon Batak Toba. Kita beralih kepada odap. Odap ini masih termasuk dalam alat musik Batak Toba ya teman-teman. Jadi odap ini adalah salah satu alat musik Batak Toba di mana bentuknya adalah gendang 2 sisi yang berperan sebagai pembawa ritme variabel. Instrumen yang dimainkan untuk lagu-lagu tertentu dalam gondang sebangunan dan sering digunakan ketika pawai. Jadi odap ini terbuat dari bahan tumbuhan, yaitu terbuat dari bahan kayu nangka atau Artocarpus heterophyllus dan kulit lembu serta tali pengencang atau pengikat terbuat dari rotan. Berikutnya kita beralih ke alat musik selanjutnya adalah keteng-keteng. Tadi kita telah menjelaskan alat musik khas Toba, Batak Toba, dan sekarang kita beralih kepada alat musik khas Batak Karo. Mungkin perwakilannya adalah keteng-keteng. Keteng-keteng terbuat dari tumbuhan bambu atau bambu sekun yang telah tua dipotong dengan ukuran tertentu sesuai ukuran ruasnya. Kulit bambu pada bagian tengah dikupas beberapa bagian dengan ukuran-ukuran yang kecil. Namun kupasan itu tidak sampai lepas. Kedua ujung kupasan itu masih melekat. Kulit bambu yang terkelupas itu seolah menjadi senar. Lalu di beberapa kupasan itu diganjal beberapa kayu atau bambu. Karena diganjal itu membuat beberapa senar menonjol ke atas. Umumnya ada 3 senar yang menonjol, 2 di antaranya berdekatan dan satunya lagi terpisah. Klasifikasi bambu Kingdom Plantae, Ordo Poales, Family Poaceae, Subfamily Bambusidae, Superfamily Bambusidae, Genus Bambusae, dan spesies bambu sekun. Berikutnya adalah ogung. Ogung adalah alat musik komunikasi. Dia seperti gong. Jadi, kualitas ogung milik orang Batak sebenarnya sama saja dengan gong lainnya di pelosok daerah di Indonesia.
yaitu ogung sendiri terbuat dari logam berdiameter 16 sampai 65 cm, memiliki ketebalan kisaran 2,5 sampai 10 cm dan memiliki pencu atau bagian tengah ogung yang menonjol keluar. Jadi sekian dari presentasi saya perwakilan dari kelompok 4 tentang etnobotani alat musik di Indonesia. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan jika ada kekurangan saya dalam menjelaskan PPT ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat siang.